Puji Tuhan, ada Shalom. Selamat hari Jumat yang diberkati. Hari ini saudara dan saya memperingati dan merayakan hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada hari Minggu besok, saudara dan saya juga memperingati dan merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sesuatu yang sangat-sangat spesial dari kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa saya katakan demikian? Karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus mengubahkan segala sesuatunya dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Kalau saudara perhatikan baik-baik di dalam keempat Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, secara keseluruhan dalam Injil sinoptik terdapat 89 pasal. 4 pasal menceritakan kehidupan Tuhan Yesus sejak Tuhan Yesus lahir sampai Tuhan Yesus berumur 12 tahun. Kemudian sisanya 85 pasal menceritakan tentang kehidupan pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini selama 3,5 tahun. 27 pasal dari 85 pasal menceritakan hari-hari terakhir ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, yaitu hari-hari menjelang kematian dan kebangkitannya. Apa yang sesungguhnya Roh Kudus mau tekankan kepada saudara, kepada saya? Dunia hanya menekankan kepada kelahirannya, sedangkan Roh Kudus lebih menekankan kepada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Seperti yang tadi saya katakan, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus mengubahkan segala sesuatunya. Tetapi sesungguhnya kelahiran, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus merupakan satu kesatuan dari karya penebusan, keselamatan yang tidak dapat dipisahkan. Alkitab mengatakan, Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Yesus datang untuk menebus. Yohanes juga berkata bahwa Allah mengutus anaknya datang ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia ini, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yesus datang untuk menyelamatkan. Dia mengosongkan dirinya. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia datang ke dalam dunia ini mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Dan dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dan dalam keadaannya sebagai hamba, Yesus taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan saudara dan saya. Hari ini saya mau mengajak saudara dan saya untuk melihat karya penebusan dan karya keselamatan, yaitu apa saja yang sudah Tuhan Yesus kerjakan buat saudara, buat saya, sejak dari Taman Getsemani sampai ke Bukit Kalvari. Kita akan sama-sama melihat, saudara harus tahu kebenaran dan kebenaran ini yang memerdekakan saudara, memerdekakan saya. Kita lihat firman Tuhan dari Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan ayat 42. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Saudara perhatikan baik-baik, di Taman Getsemani, Yesus berdoa. Yesus berdoa kepada Bapaknya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang terjadi. Saudara bisa lihat di Taman Getsemani, Yesus begitu taat kepada Bapaknya. Taat, bahkan taat sampai mati nanti di atas kayu salib. Pertanyaan saya, apa benefit dari ketaatan Yesus kepada Bapaknya? Roma pasal 5 ayat 19 berkata demikian. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, Alkitab mengatakan semua orang menjadi orang berdosa. Pertanyaan saya, siapa yang dimaksud dengan satu orang yang tidak taat di sini, yang menyebabkan semua orang menjadi orang berdosa? Siapa? Adam. Di mana Adam tidak taat kepada Allah? Di Taman Eden. Karena apa yang Adam lakukan di Taman Eden, ketidaktaatan,
Allah berkata kepada Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Betapa Allah saudara, Allah saya adalah Allah yang murah hati. Amin. Kamu boleh makan buahnya dengan bebas. Tapi Tuhan berkata, pohon pengetahuan yang baik, yang jahat, jangan kamu makan buahnya. Pada saat kamu makan buahnya, kamu mati. Apa yang terjadi? Adam tidak taat. Adam makan buahnya. Alkitab mengatakan, karena ketidaktaatan satu orang, Adam, semua orang menjadi orang berdosa. Pertanyaan saya, apa yang terjadi sama manusia ketika Adam tidak taat sama Allah di Taman Eden? Kejadian pasal 3, perhatikan baik-baik. Ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Alkitab mengatakan ketika Adam tidak taat kepada Allah, tanah dikutuk. Tadi Alkitab berkata, terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dengan berpeluh, dengan berkeringat engkau akan mencari makananmu dari tanah seumur hidupmu. Ini yang dinamakan kutuk kerja keras, berkeringat, sampai berpeluh tapi hasilnya nol. Semak duri. Pertanyaan saya, apakah ada di antara saudara yang pernah mengalami situasi yang demikian? Atau apakah ada di antara saudara yang hari ini sedang mengalami situasi yang demikian? Kalau ada di antara saudara yang mengalami situasi yang demikian, hari ini saya punya kabar baik buat saudara. Kalau tadi dikatakan karena ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi orang berdosa, tanah dikutuk, harus kerja keras, berkeringat, sekalipun berkeringat tapi hasilnya semak duri. Kalimat berikutnya mengatakan ada kabar baik buat saudara. Kalimat berikutnya mengatakan demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Kabar baik, siapa yang dimaksud dengan satu orang yang taat di sini? Yang menyebabkan semua orang menjadi orang benar? Yesus. Di mana Yesus taat kepada Bapanya? Di Taman Getsemani. Seperti yang tadi sudah kita lihat di Taman Getsemani, Yesus berdoa kepada Bapanya dan dia berdoa begini kepada Bapanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Dia begitu taat kepada Bapanya. Karena apa yang Yesus lakukan, ketaatan kepada Bapanya. Alkitab mengatakan semua orang menjadi orang benar. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi karena ketidaktaatan Adam, di mana? Di Taman Eden. Tanah dikutuk. Semua orang harus kerja keras, berkeringat, hasilnya semak duri. Saya punya kabar baik, kutuknya sudah diselesaikan sama Yesus di taman yang lain, yaitu di Taman Getsemani. Pertanyaan saya, bagaimana caranya Yesus menyelesaikan kutuknya? Ingat baik-baik, Alkitab juga mengatakan tidak ada penebusan tanpa penumpahan darah. Harus ada darah yang tercurah. Bagaimana caranya Yesus menyelesaikan kutuknya ini buat saudara, buat saya? Lukas pasal 22 ayat 43 sampai dengan 44. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Jadi di Taman Getsemani, saya mau saudara mengerti, Getsemani berasal dari bahasa Ibrani, terdiri dari dua kata, Gad dan Shemen. Gad artinya press, Shemen artinya oil, minyak. Gad Shemen, Getsemani artinya an oil press, alat untuk memeras minyak. Pertanyaan saya, dari mana mereka mendapat minyak? Dari buah zaitun. Bagaimana caranya mereka mendapat minyak dari buah zaitun? Buah zaitunnya ditaruh di sebuah alat yang namanya Getsemani. Ingat Getsemani, Gad Shemen, an oil press, alat untuk memeras minyak.
Jadi buah zaitun ditaruh di satu alat yang namanya Getsemani. Kemudian buah zaitunnya dipres, dikeras, digiling. Ketika buah zaitunnya dipres, dikeras, digiling, buah zaitunnya hancur. Kalau saudara pegang buah zaitun yang hancur, buah zaitunnya mengeluarkan minyak. Nah sesungguhnya, perhatikan baik-baik, ketika Yesus ada di Taman Getsemani, yang artinya pemerasan minyak. Yesus digambarkan sebagai buah zaitun yang sedang dipres, sedang dikeras. Sebagaimana buah zaitun dipres keluar minyak. Apa yang terjadi sama Yesus? Di Taman Getsemani, dia seperti buah zaitun yang sedang dipres, yang sedang dikeras. Alkitab tadi mengatakan, dia sangat ketakutan. Dia sungguh-sungguh berdoa. Yesus ketakutan. Dia mengalami pressure, dia mengalami tekanan. Kenapa? Karena dia tahu sebentar lagi dia akan masuk ke dalam satu penderitaan yang amat sangat. Untuk menggantikan posisi saudara, menggantikan posisi saya. Dia sangat ketakutan. Dia sungguh-sungguh berdoa. Dia mengalami pressure. Sebagaimana tadi saya katakan buah zaitun dipres, dikeras. Di Getsemani keluar minyak. Apa yang terjadi sama Yesus ketika Yesus ada di Taman Getsemani mengalami tekanan, mengalami pressure. Apa yang terjadi? Alkitab tadi mengatakan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Secara medis, dokter mengatakan seseorang bisa mengalami keadaan yang sedemikian rupa. Kapan? Ketika seseorang mengalami tekanan yang amat sangat, mengalami pressure yang amat sangat, mengalami depresi yang amat sangat, pembuluh darahnya pecah. Bersamaan dengan itu, kelenjar keringatnya terbuka, kemudian darah masuk ke dalam kelenjar keringat, keluar melalui permukaan kulit. Dalam istilah kedokteran disebut hermatidrosis atau hermatohidrosis yang lebih dikenal dengan keringat darah. Jadi di Taman Getsemani, perhatikan baik-baik. Sebagaimana buah zaitun dipres keluar minyak, Yesus digambarkan sebagai buah zaitun yang dipres. Buah zaitun dipres keluar minyak. Di Taman Getsemani, Yesus mengalami pressure. Dia sangat ketakutan. Dia berpeluh. Dan peluhnya bercampur darah. Alkitab sangat spesifik. Menetes ke tanah. Kenapa harus menetes ke tanah? Ingat, waktu Adam jatuh dalam dosa, tidak taat sama apa yang Allah katakan. Tanah dikutuk. Manusia harus kerja keras. Sekalipun berpeluh. Hasilnya semak duri. Kenapa? Karena tanah dikutuk. Dan saya punya kabar baik. Kutuknya sudah diselesaikan sama Yesus di Taman Getsemani. Waktu keringat campur darah menetes ke tanah. Sesungguhnya Yesus sedang menebus saudara dan saya dari tanah yang dikutuk. Yang menyebabkan manusia sekalipun berkeringat hasilnya semak duri. Tanah yang dikutuk sudah ditebus sama Yesus. Itu sebabnya saya punya kabar baik buat saudara, kemanapun saudara dan saya melangkah, setiap tempat yang saudara injak tidak lagi ada tanah yang dikutuk. Setiap tempat yang saudara injak adalah tanah yang diberkati Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi di Taman Getsemani Yesus digambarkan sebagai buah zaitun yang dipres keluar minyak. Buah zaitun dipres keluar minyak. Di Taman Getsemani, Yesus mengalami tekanan, pressure. Dia berkeringat campur darah. Dia sedang menebus saudara, menebus saya. Harus ada darah yang tercurah. Kemudian darah campur keringat menetes ke tanah. Tanah yang dikutuk, ditebus menjadi tanah yang diberkati. Itu sebabnya hari ini saya mau saudara dan saya percaya kemanapun saudara melangkah hari ini. Setiap jengkal yang saudara injak, setiap jengkal tanah yang saudara injak adalah tanah yang diberkati Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Itu sebabnya setiap kali saya mendoakan atau mengurapi rumah atau mendoakan mengurapi tempat usaha, saya selalu memakai minyak urapan. Kenapa saya selalu memakai minyak urapan? Karena ingat baik-baik. Minyak urapan berasal dari buah zaitun yang dihancurkan, yang dipres. Seperti tadi yang saya katakan di Taman Getsemani, Yesus digambarkan sebagai buah zaitun yang dipres. Buah zaitun dipres keluar minyak. Yesus mengalami tekanan, mengalami pressure di Taman Getsemani.
mengeluarkan darah campur keringat menetes ke tanah untuk menebus tanah yang dulu dikutuk karena Adam tidak taat sehingga manusia harus kerja keras berkeringat, sudah ditebus sama Yesus di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani itulah Yesus digambarkan sebagai buah zaitun yang dipres. Buah zaitun dipres keluar minyak. Itu sebabnya saya mempergunakan minyak urapan untuk mengurapi, mendoakan rumah, mendoakan, mengurapi tempat usaha. Karena saya percaya ketika saya mengurapi tempat usaha, mengurapi rumah, minyak ini mengingatkan kepada saya bahwa di Taman Getsemani Yesus sudah menebus saya dari tanah yang dikutuk menjadi tanah yang diberkati. Amin. Ketika saya mengurapi rumah, mendoakan rumah, mengurapi tempat usaha, mendoakan tempat usaha, minyak urapan ini mengingatkan kepada saya, sesungguhnya Yesus sudah menebus tanah yang dikutuk menjadi tanah yang diberkati. Rumah yang diurapi, didoakan, tempat usaha yang didoakan, diurapi. Setiap jengkal tanahnya adalah tanah yang diberkati dan menghasilkan berlipat kali ganda. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Dari Taman Getsemani, perhatikan baik-baik. Mereka menangkap Yesus di taman ini. Kemudian dari Taman Getsemani, mereka membawa Yesus ke rumah imam besar. Di rumah imam besar Alkitab menceritakan, di sana sudah ada ahli-ahli Taurat. Orang-orang Yahudi, tua-tua bangsa Yahudi. Mereka mengadili Yesus. Dan mereka memberikan kesaksian palsu tentang Yesus supaya Yesus dihukum mati. Tetapi mereka tidak pernah berhasil. Sekalipun mereka menampilkan banyak saksi palsu, saksi dusta. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka menghakimi Yesus. Mereka meludahi Yesus. Mereka mengolok-ngolok Yesus. Dari rumah imam besar, mereka membawa Yesus ke rumah Pilatus. Dan di rumah Pilatus apa yang terjadi? Matius pasal 27 ayat 11 sampai 26. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri. Dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab satu kata pun sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditangguhkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Di ayat 18 dikatakan bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Pertanyaan saya, perhatikan baik-baik. Perbuatan apa yang paling jahat, paling kejam yang pernah manusia lakukan di muka bumi ini? Perbuatan apa yang paling jahat, paling kejam, paling keji yang pernah manusia lakukan di muka bumi ini? Yaitu waktu mereka menyerahkan dan menyalibkan Yesus. Itu adalah perbuatan yang paling jahat, paling kejam, paling keji yang pernah manusia lakukan di bumi ini. Alkitab mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya datang ke dalam dunia ini. Bukan untuk menghakimi dunia ini. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Yesus datang ke dalam dunia ini. Bukan untuk menghakimi.
melainkan untuk menyelamatkan. Itu sebabnya kalau saudara baca dalam Injil, di situ diceritakan Yesus berjalan keliling, berbuat baik sambil menyembuhkan orang-orang yang sakit, menyelamatkan mereka. Yesus membuka mata orang buta, mentahirkan orang kusta, membangkitkan orang yang lumpuh, menghapus air mata seorang janda dengan cara membangkitkan anaknya. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka benci kepada Yesus, mereka mendengki Yesus, mereka menyerahkan dan mereka menyalibkan Yesus. Itu sebabnya tadi saya katakan, waktu mereka menyalibkan dan menyerahkan Yesus, itu merupakan perbuatan yang paling kejam, paling keji yang pernah manusia lakukan di muka bumi ini. Saya juga mengerti, saudara tahu bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan saudara, menyelamatkan saya dengan cara mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya. Tetapi saya juga mau saudara mengerti bahwa kebencian, kedengkian manusia punya andil terhadap kematian Yesus. Mereka membenci Yesus. Mereka menyalibkan Yesus. Manusia boleh pakai salib untuk menunjukkan kebenciannya. Tetapi saya punya kabar baik, justru Allah pakai salib untuk menunjukkan kasih karunia-Nya, menunjukkan kebaikannya yang besar buat saudara, buat saya. Manusia boleh pakai salib untuk menunjukkan kebenciannya, tapi Allah pakai salib untuk menunjukkan kebaikannya yang besar. Anaknya tergantung di sana untuk menebus dan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Mereka sangat membenci Yesus. Itu sebabnya waktu Pilatus bertanya kepada orang banyak, siapakah yang hendak kubebaskan bagimu? Yesus atau Barabas? Dan orang banyak menjawab, bebaskan Barabas. Nah, saya mau saudara mengerti, pada saat itu adalah hari Paskah orang Yahudi. Ada satu kebiasaan, mereka membebaskan satu orang tahanan menurut permintaan orang banyak. Dan Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Itu sebabnya dia berusaha untuk menampilkan seorang tahanan yang lain. Seorang penjahat yang luar biasa. Bukan penjahat yang biasa-biasa, tapi penjahat yang luar biasa. Pemberontak, pembunuh. Karena Pilatus tahu Yesus tidak bersalah. Pilatus menampilkan seseorang yang bukan penjahat biasa-biasa, tapi penjahat yang luar biasa. Maksudnya Pilatus supaya orang banyak takut untuk membebaskan orang ini yang bernama Barabas. Sehingga orang banyak memilih untuk membebaskan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Pilatus bertanya, siapakah yang hendak kubebaskan bagimu? Yesus atau Barabas? Dan orang banyak berkata, bebaskan Barabas. Mereka sangat membenci Yesus. Saudara, apa yang terjadi? Barabas dibebaskan. Yesus menggantikan posisinya Barabas. Dihukum. Siapakah Barabas? Yesus menggantikan posisinya Barabas dihukum. Ini merupakan gambaran yang sangat indah sekali. Siapakah Barabas? Barabas tidak lain dan tidak bukan adalah saudara dan saya. Ingat, Yesus menggantikan posisinya Barabas. Dan Barabas dalam bahasa Ibrani terdiri dari dua kata, bar dan aba. Barabas, bar aba, bar dan aba. Bar artinya anak. Saudara masih ingat Alkitab pernah berkata Bartimeus. Bartimeus artinya anak Timeus. Bar artinya anak, bar anak. Aba artinya father, bapa. Bar Aba, son of the father. Dan saya punya kabar baik buat saudara. Yesus gantikan posisinya Barabas. Yesus gantikan posisinya saudara dan saya. Supaya saudara dan saya bisa menjadi bar Aba. Dan inilah kebenarannya. Hari ini saudara dan saya adalah bar Aba. Son of the Father, saudara dan saya adalah anak-anak Bapa di surga. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Matius pasal 27 ayat 27 sampai dengan 31. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Selanjutnya Alkitab menceritakan
Serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus masuk ke dalam gedung pengadilan dan mereka memanggil seluruh pasukan. Seluruh pasukan. Bukan 10, bukan 20, bukan 30, mungkin 500, mungkin 700, mungkin 1000. Seluruh pasukan berkumpul dalam gedung pengadilan, mereka mengelilingi Yesus. Apa yang mereka lakukan? Alkitab menceritakan mereka menanggalkan jubahnya Yesus, mereka menelanjangi Yesus, memakaikan Yesus jubah ungu, menganyam sebuah mahkota duri, menaruh di atas kepalanya, memberikan sebatang bulu, sebatang bambu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut mengolok Yesus, mengejek Yesus. Mereka mengambil bulu di tangan kanannya, mereka meludahi muka Yesus. Kemudian dengan buluh di tangan kanannya, mereka memukul-mukul kepala Yesus yang ada mahkota durinya. Ketika mahkota duri dipukul dengan bambu, saya mau saudara mengerti, durinya semakin masuk, semakin masuk, semakin masuk. Darah mengalir. Dan saya percaya mereka mempermainkan Yesus, mengolok-olok Yesus bukan dalam waktu yang sebentar. Kemudian Yesus dibawa keluar. Di ayat yang lain diceritakan, Yesus dicambuk. Perhatikan baik-baik, Yesaya pasal 50 ayat yang ke-6. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Yesaya menceritakan bagaimana keadaan Yesus pada waktu itu. Yesaya berkata, aku memberikan punggungku kepada orang yang memukul aku. Aku memberikan pipiku kepada orang yang menarik janggutku. Aku tidak menyembunyikan wajahku ketika aku dinodai, ketika aku diludahi. Saya mau saudara mengerti. Yesus lebih besar dari malaikat. Dia lebih besar dari Musa, dia lebih besar dari Elia, dia lebih besar daripada siapapun. Ingat baik-baik, Yesus adalah pencipta langit bumi beserta isinya. Alkitab mengatakan segala sesuatu diciptakan oleh dia, tanpa dia tidak ada segala sesuatu yang dijadikan. Perhatikan baik-baik, pencipta dipermalukan oleh yang diciptakan. Saudara bisa bayangkan, saudara ada dalam ruangan yang besar, saudara dikelilingi oleh musuh-musuh saudara, musuh-musuh yang membenci saudara. Dipermainkan, diolok, ditelanjangi, diludahi. Saudara bisa bayangkan, apakah saudara bisa berpikir, kenapa Allah membiarkan anak yang paling dia kasihi dipermainkan dan dipermalukan seperti ini. Yesaya pasal 61 ayat yang ke-7 berkata demikian. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Yesaya mengatakan sebagai ganti kamu mendapat malu 2 kali lipat. Dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Perhatikan baik-baik, Yesus gantikan posisi saudara dan saya. Dan ingat baik-baik, dia dipermalukan dan diludahi 2 kali. Kapan? Yang pertama, di rumah imam besar, dia dipermalukan, dia diolok, dia diludahi. Kemudian di dalam gedung pengadilan, yang barusan kita lihat ayatnya, di dalam gedung pengadilan. Serdadu wali negeri membawa Yesus masuk ke dalam gedung pengadilan. Yesus diolok-olok, ditelanjangi, diludahi 2 kali. Dia gantikan posisimu, diolok, dipermalukan, diludahi, dinodai 2 kali. Supaya hari ini saudara dan saya yang percaya sama Yesus, saudara mendapat ganti 2 kali lipat, warisan 2 kali lipat, dan sukacita yang abadi. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu mendapat warisan 2 kali lipat. Dan sukacita yang abadi. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Alkitab menceritakan selanjutnya mereka membawa Yesus keluar. Kemudian mereka menyalibkan Yesus di satu tempat yang namanya Golgota, yang artinya bukit tengkorak. Kenapa Yesus disalibkan di bukit Golgota yang artinya tempat tengkorak?
Dan saya mau saudara mengerti, tengkorak merupakan lambang kepala iblis. Kenapa Yesus harus disalibkan di sana? Ingat baik-baik, ketika Adam jatuh dalam dosa karena didustai oleh iblis yang datang dalam bentuk ular. Allah berkata kepada iblis begini, Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Allah berkata kepada iblis yang datang dalam bentuk ular yang mendustai Adam dan Hawa. Allah berkata begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Pertanyaan saya, siapa yang dimaksud dengan keturunan perempuan ini? Yang akan meremukkan kepalanya iblis? Yesus. Itu sebabnya saya punya kabar baik buat saudara. Waktu Yesus disalibkan di bukit yang namanya Golgota, yang artinya tempat tengkorak, yang merupakan lambang kepala iblis. Waktu salib Yesus ditancapkan di atas bukit Golgota, lambang kepala iblis, tengkorak, disitulah firman-Nya digenapi. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Yesus mengalahkan iblis. Kabar baik, Alkitab juga mengatakan Yesus mati di atas kayu salib supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Iblis sudah dikalahkan. Yang percaya boleh bilang amin. Ayat selanjutnya mengatakan, lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Di ayat yang lain diceritakan, mereka memberi Yesus minum anggur bercampur mur, tapi ia menolaknya. Pertanyaan saya, kenapa waktu Yesus dikasih minum anggur bercampur empedu, anggur bercampur mur, waktu Yesus mengecap, dia menolak? Kenapa? Apakah karena rasanya tidak enak? Tidak. Saya pernah membaca satu buku yang berjudul He Did This Just For You, karangan Max Lucado. Di buku itu diceritakan bahwa anggur bercampur empedu, anggur bercampur mur punya khasiat untuk menghilangkan atau mengebalkan dari rasa sakit. Saudara ingat baik-baik bagaimana keadaan Yesus saat itu. Di kepalanya ada mahkota duri yang dipukul-pukul oleh serdadu, di mana durinya semakin masuk, darah mengalir. Sekujur tubuh Yesus hancur karena luka cambuk. Yesaya dengan sangat baik menggambarkan bagaimana keadaan Yesus waktu Yesus tergantung di atas kayu salib. Ia tidak tampan lagi, semaraknya pun tidak ada lagi sehingga kita memandang dia, rupa pun tidak, bentuknya tidak lagi seperti anak manusia. Saudara bisa bayangkan bagaimana bentuknya Yesus. Pemazmur mengatakan, tulang-tulangku dapat kuhitung, dagingnya robek. Yesus bisa melihat tulang-tulangnya. Begitu hancur. Dan saya mau saudara mengerti, kalau keadaan Yesus begitu hancur, saudara bisa bayangkan rasa sakit yang Yesus rasakan saat itu. Kalau saja Yesus waktu diberi minum anggur bercampur empedu atau anggur bercampur mur, kalau saja Yesus minum, maka Yesus tidak merasakan rasa sakit. Karena seperti yang tadi saya katakan, anggur bercampur empedu, anggur bercampur mur punya khasiat mengebalkan, menghilangkan rasa sakit. Kalau saja Yesus minum, maka dia tidak merasakan rasa sakit. Tapi waktu dia mengecap anggur bercampur empedu, anggur bercampur mur, Yesus menolak. Kenapa dia menolak? Karena dia lebih memilih untuk merasakan rasa sakit. He did this just for you. Untuk saya juga. Amin. Dia lebih memilih untuk merasakan rasa sakit. Yesaya berkata, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Orang mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi sesungguhnya dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan perhatikan baik-baik, ini bagianmu. Oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. Ayat 35. Sesudah menyelipkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Sesudah menyalibkan dia. Saudara kalau nonton film The Passion of the Christ, saudara bisa melihat bagaimana caranya serdadu-serdadu menyalibkan Yesus. Saudara bisa bayangkan.
Tangannya disalib, dipaku, di kayu salib. Tangan yang membuka mata orang buta. Tangan yang mentahirkan orang kusta yang berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Tangan yang membangkitkan orang lumpuh. Tangan yang membangkitkan orang mati. Tangan pencipta disalib, dipaku oleh yang diciptakan. Kenapa Yesus merelakan tangannya dipaku? Sesungguhnya dia bisa berkata, aku tidak pernah mengizinkan paku ini menembus tanganku. Kalau Yesus berkata demikian, tidak ada satu paku pun yang bisa menembus tangannya. Tapi dia buka, dia rela, dia terima paku ini. Why? Kolose pasal 2, ayat 13, 14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiria, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ketika saudara dan saya berdosa, seharusnya saudara dan saya mati. Tetapi terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kasih-Nya yang besar. Hari ini saudara dan saya dibangkitkan kembali bersama-sama dengan Yesus. Bagaimana caranya? Sesudah Ia menghapus surat hutangmu, surat hutang saya yang selama ini mendakwa, mengancam saudara. Bagaimana caranya Dia hapus? Hal itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Itu sebabnya Dia rela menerima paku di tangannya. Karena Dia tahu waktu tangannya dipaku, surat hutangmu lunas. Dan waktu Dia buka tangannya, Dia tahu pada saat yang sama, pintu surga juga terbuka buat saudara, buat saya. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, surat hutang kita sudah lunas. Amin. Dia tiadakan semuanya itu dengan cara dipaku di atas kayu salib. Ayat yang ke-45, perhatikan baik-baik. Satu persatu kita melihat apa yang sudah Yesus kerjakan buat saudara, buat saya. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kira-kira jam 3 petang, Alkitab berkata berserulah Yesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau saudara perhatikan baik-baik, waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, ketika Dia berdoa, ketika Dia mengajar, Dia selalu berseru dan Dia selalu mengajar kepada orang. Ketika Dia harus menyebut Allah, Dia selalu mempergunakan kata Bapa. Amin. Dia selalu mempergunakan kata Bapa. Dia tidak pernah mempergunakan kata Allah. Ketika Dia berdoa, Dia berseru kepada Allah, Dia selalu berkata, ya Bapakku. Amin. Ya Bapakku, ya Bapakku, ya Bapakku. Aku telah memberikan mereka kemuliaan yang sama seperti yang Engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi sama seperti kita adalah satu. Ya Bapakku, aku bersyukur Engkau telah menyembunyikan kepada orang-orang bijak, orang pandai. Tapi Engkau menyingkapkan kepada orang-orang yang kecil. Ketika Dia harus mengajar kepada orang banyak, Dia selalu berkata, aku dan Bapa adalah satu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tetapi waktu di atas kayu salib, ini pertama kalinya Dia berseru kepada Bapanya dengan sebutan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Why? Kenapa? Ingat baik-baik, di atas kayu salib, Dia sedang menggantikan posisimu, Dia sedang menggantikan posisi saya. Alkitab mengatakan Dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa karena kita. Semua dosamu, semua dosa saya ditanggungkan di tubuhnya Yesus. Dia yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita. Dalam keadaan dosa, Allah menghukum semua dosamu. Amin. Dalam keadaan dosa, Dia terpisah dari Bapanya. Ini yang paling Dia takutkan. Terpisah dari Bapanya. Itu sebabnya Dia tidak bisa memanggil Bapanya dengan sebutan Bapakku, Bapakku. Sebagai orang berdosa, Dia hanya bisa berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya hari ini, saudara dan saya yang percaya sama Yesus, saudara punya hak untuk berseru kepada Allah dengan seruan, Bapakku, Bapakku, aku bersyukur mengapa engkau begitu memberkati aku. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Perhatikan baik-baik.
Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Yesus disalibkan. Perhatikan baik-baik. Waktu dia tergantung di atas kayu salib, dia menjadi terkutuk. Sesungguhnya Yesus sedang menggantikan posisi saudara, posisi saya. Seharusnya saudara yang tergantung di sana. Seharusnya saudara yang menjadi terkutuk. Tapi dia gantikan posisimu. Dia menjadi terkutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Amin. Dia menanggung semua kutuk yang seharusnya menjadi bagianmu. Waktu dia tergantung di sana, Alkitab mengatakan, Yesus haus. Dan seseorang mencucukkan bunga karang ke dalam anggur asam. Memberi Yesus minum. Dan Yesus minum anggur asam. Ada satu hal yang sangat spesifik. Ada satu kebenaran yang tersembunyi di sini. Yang harus saudara dan saya tahu apa yang Yesus lakukan waktu dia menjadi terkutuk. Ingat, waktu dia dikasih minum anggur bercampur empedu atau mur, dia tidak mau. Tapi waktu dia dikasih minum anggur asam, dia minum. Ada kebenaran apa yang tersembunyi di sini? Perhatikan baik-baik. Yeremia pasal 31. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah giginya sendiri menjadi ngilu. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saudara perhatikan baik-baik. Di ayat yang ke-29 tadi dikatakan, pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi. Artinya sebelumnya orang selalu berkata. Apa yang orang selalu katakan sebelum waktu itu? Ayah makan buah mentah, gigi anak menjadi ngilu. Ayah makan buah mentah, gigi anak menjadi ngilu. Kata buah mentah di sini terjemahannya adalah sour grape, anggur asam. Ayah makan anggur asam, gigi anak menjadi ngilu. Ayah yang makan, anak yang menanggung akibatnya. Ayah yang berbuat, anak yang kena getahnya. Sesungguhnya ini berbicara tentang apa? Kutuk keturunan. Betul? Ini berbicara tentang kutuk keturunan. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah makan anggur asam, gigi anak jadi ngilu. Dengan kata lain, pada waktu itu kutuk keturunan tidak berlaku lagi. Amin. Pertanyaan saya, kapan kutuk keturunan tidak berlaku lagi? Ayat yang ke-31 berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Akan datang waktunya, aku akan mengadakan perjanjian baru. Katakan bersama saya, perjanjian baru. Kapan waktunya? Perjanjian baru. Jadi kutuk keturunan tidak berlaku lagi ketika Allah buat perjanjian yang baru. Pertanyaan saya, kapan perjanjian yang baru dimulai? Kapan perjanjian baru dibuat? Ketika anaknya tergantung di atas kayu salib. Yesus berkata, darahku adalah darah perjanjian. Materai dari perjanjian yang baru. Amin. Jadi kutuk keturunan tidak berlaku lagi. Kapan? Ketika Yesus tergantung di atas kayu salib. Lebih spesifik lagi. Kapan kutuk keturunan tidak berlaku lagi? Ketika Yesus sedang tergantung dan ketika dia sedang minum anggur asam. Amin. Dengan kata lain, waktu dia minum anggur asam,
Dia menanggung semua dosa orang tuamu. Dia tanggung semua dosa kakek nenekmu. Dia tanggung semua dosa keturunanmu. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang 10 di atas saudara. Supaya hari ini saudara dan saya yang percaya sama Yesus. Saudara dan saya, anak-anakmu, anak-anak saya sudah dibebaskan dari kutuk keturunan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu sudah bebas dari kutuk keturunan. Amin. Saya sudah bebas dari kutuk keturunan. Ayat yang ke-51, perhatikan baik-baik. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kalau saudara perhatikan baik-baik, bait Allah terdiri dari 3 bagian. Pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, Alkitab menceritakan tabir bait suci. Tabir yang memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus terbelah 2. Kenapa terbelah 2? Supaya tidak lagi ada pemisah. Betul, supaya tidak lagi ada pemisah. Tetapi hari ini saya mau kasih tahu sama saudara dari sudut pandang orang Yahudi. Siapa yang mati di atas kayu salib? Yesus. Siapakah Yesus? Anak Allah. Amin. Pertanyaan saya, apa yang dilakukan seorang bapak menurut tradisi orang Yahudi ketika anaknya mati? Apa yang dilakukan oleh seorang bapak menurut tradisi orang Yahudi ketika anaknya mati? Apa yang dilakukan bapaknya? Bapaknya akan mengoyakkan bajunya, merobek bajunya sebagai tanda kesedihan. Saudara masih ingat ketika Yakub mendengar Yusuf mati? Dia koyakkan bajunya. Dan ini juga yang dilakukan oleh Daud ketika Daud mendengar Absalom mati. Dan saya percaya ini juga yang dilakukan Bapa di surga. Ketika Bapa di surga melihat anak yang paling dikasihi mati di atas kayu salib. Bapa robek tabirnya untuk menyatakan kesedihannya. Tapi saya percaya waktu Bapa robek tabirnya bukan hanya untuk menyatakan kesedihan. Tapi Bapa ingin memberitahukan kepada saudara, kepada saya bahwa anaknya sudah membuka satu jalan yang baru, yang hidup. Amin. Supaya hari ini saudara dan saya yang percaya kepada anaknya, saudara punya keberanian untuk masuk ke dalam tempat kudus. Yang percaya boleh bilang amin. Ibrani pasal 10 ayat 19-20 berkata begini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ibrani berkata begini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus. Katakan bersama saya, oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus sekarang saudara dan saya punya keberanian untuk masuk ke dalam tempat kudus. Amin. Karena anaknya sudah membuka satu jalan yang baru, yang hidup. Katakan bersama saya, jalan yang baru yang hidup. Kalau dikatakan jalan yang baru yang hidup, artinya ada jalan yang lama. Dan jalan yang lama bukan jalan yang lama yang hidup. Tapi jalan yang lama adalah jalan yang mematikan. Kenapa saya katakan demikian? Kalau saudara perhatikan baik-baik dalam perjanjian lama. Ketika orang mau datang kepada Allah, maka kemungkinan orang ini mati semakin besar. Kenapa saya katakan demikian? Dalam perjanjian lama, Allah adalah Allah yang kudus. Allah adalah Allah yang kudus. Sedangkan manusia adalah manusia berdosa. Kalau manusia mau datang kepada Allah, ingat, manusia adalah manusia berdosa, Allah adalah Allah yang kudus. Dan kekudusan Allah berkata, setiap orang berdosa harus mati. Itu sebabnya dalam perjanjian lama, ketika seseorang datang kepada Allah, kemungkinan orang ini mati semakin besar. Itu sebabnya tadi saya katakan ini adalah jalan yang lama yang mematikan. Tetapi saya punya kabar baik karena apa yang anaknya lakukan. Waktu darahnya tercurah, darahnya menguduskan saudara satu kali untuk selamanya. Dan Bapak robek tabirnya supaya tidak lagi ada pemisah. Bapak ingin memberitahukan kepada saudara, anaknya sudah membuka satu jalan yang baru, yang hidup. Berbeda dengan perjanjian lama. Semakin kamu datang sama Tuhan, kemungkinan kamu mati semakin besar. Tapi perjanjian baru, kalau saudara datang kepada Allah, saya punya kabar baik. Saudara semakin hidup, semakin sehat, semakin diberkati. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi mulai hari ini, jangan pernah takut datang menghampiri tahta
Dan perjanjian baru tahtanya bukan lagi disebut takhta penghukuman, tapi tahtanya disebut takhta kasih karunia. Ketika kamu punya keberanian untuk datang ke takhta ini, takhta kasih karunia, Alkitab mengatakan kamu akan mendapatkan rahmat dan menemukan pertolongan saudara tepat pada waktunya. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu hari ini, jangan pernah ragu dan jangan pernah takut datang. Kamu harus punya keberanian. Kenapa? Karena darah Yesus sudah menguduskan kamu satu kali untuk selamanya. Robek, tabir sudah dirobek. Dia membuka satu jalan yang baru. Semakin kamu datang, semakin kamu sehat. Semakin kamu datang, kamu semakin diberkati. Semakin kamu datang, apapun masalahmu, kamu akan menemukan rahmat dan pertolongan kamu. Jalan keluarmu tepat pada waktunya. Yang percaya boleh bilang amin. Semuanya karena apa yang dia lakukan. Bilang sama kiri kanan saudara, jangan pernah takut datang kepada Bapa di surga. Amin. Yang terakhir, perhatikan baik-baik. Kalau saudara perhatikan baik-baik dalam perjanjian lama. Terutama dalam kitab Nabi Yeremia. Di situ diceritakan semua yang jahat, musuh, malapetaka, kehancuran, kegemparan. Itu semuanya datang dari sebelah utara. Coba kita lihat, perhatikan baik-baik. Yeremia pasal 1 ayat 14. Lalu firman Tuhan kepadaku dari utara akan mengamuk malapetaka. Dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri. Dari utara akan mengamuk malapetaka. Yeremia pasal 4 ayat 6. Angkatlah panji-panji ke arah Sion. Cepat-cepatlah kamu mengungsi. Jangan tinggal diam. Sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara. Allah berkata, aku akan mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Malapetaka, kehancuran yang besar datang dari sebelah utara. Ayat berikutnya mengatakan begini. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya suatu bangsa akan datang dari tanah utara. Satu suku bangsa yang besar akan bergerak maju dari ujung bumi. Dari sebelah utara akan datang bangsa yang besar menghancurkan kamu. Kehancuran datang dari sebelah utara. Ayat selanjutnya mengatakan begini. Maka satu bangsa maju menyerangnya dari utara. Membuat negerinya menjadi tempat yang tandus. Satu bangsa akan datang dari utara. Menyerang membuat kamu menjadi tanah yang tandus. Jadi kehancuran, kegemparan, musuh, malapetaka datangnya dari sebelah utara. Tapi saya punya kabar baik buat saudara. Ketika Allah memerintahkan imam besar untuk mempersembahkan korban. Sebelum korbannya dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran. Korbannya harus terlebih dahulu disembelih. Di mana? Di sebelah utara mezbah. Perhatikan baik-baik. Imamat pasal 1 ayat 10-11. Jikalau persembahan untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Haruslah ia menyembelihnya pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu haruslah anak-anak Harun, imam-imam itu menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Jadi perhatikan baik-baik, Allah berkata kepada imam besar Harun, sebelum kamu mempersembahkan korban di atas mezbah korban bakaran, haruslah engkau sembelih korban ini di sebelah utara mezbah. Dan saya mau saudara mengerti, setiap binatang, setiap korban yang disembelih, ini merupakan gambaran tentang Tuhan Yesus yang disalib di atas kayu salib. Di mana? Di sebelah utara. Itu sebabnya bukan satu kebetulan. Waktu Yesus disalib di tempat yang namanya Golgota, yang artinya bukit tengkorak. Golgota, bukit tengkorak, itu letaknya di sisi utara kota Yerusalem. Yesus disalib di sebelah utara kota Yerusalem. Kenapa? Karena tadi kita sudah melihat semua malapetaka, kegemparan, musuh yang besar, kehancuran datangnya dari sebelah utara. Dia disalib di sana, di sebelah utara. Untuk menahan semua kekuatan jahat, menahan semua kekuatan musuh, kehancuran, kegemparan, malapetaka. Dia ada di sana menjadi kota bentengmu, tanduk keselamatanmu, perisai saudara. Sehingga hari ini saudara dan saya yang percaya sama Yesus, saudara aman, terpelihara, sempurna. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Betapa saudara dan saya diberkati ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Alkitab mengatakan, sesudah itu, tepat jam 3 petang, kegelapan meliputi. Kemudian apa yang terjadi? Dia berteriak tadi, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sesudah itu,
Alkitab berkata, dia berkata, it is finished. Dia menundukkan kepalanya, dia menyerahkan nyawanya. Dia lakukan ini bukan sebelum dia bayar segala sesuatunya. Dia serahkan nyawanya setelah dia bayar segala sesuatunya buat saudara, buat saya. It is finished. Sejak dari Taman Getsemani sampai di Bukit Kalvari, saya sudah memberitahukan kepada saudara apa saja yang sudah Yesus lalui. Seharusnya saudara dan saya yang melalui. Tapi ingat, dia gantikan posisimu. Dia gantikan posisi saya. Dia tanggung segala sesuatunya. Dia bayar semuanya. Sampai mati. Dia taat. Ketaatannya dimulai dari Taman Getsemani. Dia taat sampai mati di Kalvari. Dan di Bukit Kalvari, Golgota, dia berkata, sudah selesai. Di Bukit Kalvari, dia cover segala sesuatunya. Kalvari covers it all. Amin. Dia lakukan semuanya ini buat saudara. Dia lakukan semuanya ini buat saya. Betapa saudara dan saya diberkati memiliki Allah yang seperti dia. Betapa saudara dan saya diberkati memiliki Tuhan seperti Tuhan Yesus. Dan saya mau saudara mengerti, Allah melakukan semuanya ini karena Allah begitu mengasihi dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah mengadakan perdamaian dengan dirinya, dengan dunia ini. Tetapi saya mau saudara mengerti, tidak seluruh dunia menerima apa yang Yesus kerjakan buat saudara, buat saya. Perdamaian memang untuk seluruh dunia ini. Tapi tidak seluruh dunia ini mau menerima. Hanya mereka yang mau percaya kepada Tuhan Yesus yang akan menerima apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Dari Getsemani sampai Bukit Kalvari. Dan betapa saudara dan saya diberkati hari ini. Ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang mendapat warisan 2 kali lipat. Saudara akan mendapat sukacita yang abadi. Saudara dan saya hari ini bisa memanggil Allah dengan sebutan Bapakku, Bapakku, mengapa engkau begitu memberkati aku. Yesus dipermalukan 2 kali, diludahi 2 kali. Supaya hari ini saudara mendapat warisan 2 kali lipat. Dia tanggung semua rasa sakit penderitaan. Supaya hari ini saudara dan saya yang percaya sama Yesus tidak pernah lagi mengalami rasa sakit penderitaan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Dia sudah robek tabirnya. Dia sudah curahkan darahnya. Menguduskan kamu, menguduskan saya. Ini merupakan mimpinya orang-orang dalam perjanjian lama. Datang menghampiri tahtanya Allah. Tapi tidak ada satupun yang berani. Karena Allah adalah Allah yang kudus. Sedangkan mereka manusia berdosa. Kekudusan Allah selalu berkata orang berdosa harus mati. Itu sebabnya mereka tidak berani datang mendekat. Tapi terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Karena rahmatnya yang besar. Darahnya yang tercurah menguduskan kamu 1 kali untuk selamanya. Tabir sudah dirobek. Dia membuka satu jalan yang baru, yang hidup. Hari ini kalau saudara dan saya mau datang. Dan tahtanya ingat, bukan lagi disebut takhta penghukuman. Tapi takhta kasih karunia. Kamu datang, kamu semakin sehat. Kamu datang, kamu semakin hidup. Kamu datang, kamu semakin diberkati Tuhan. Yang percaya, boleh bilang amin. Amin. Betapa saudara dan saya diberkati. Kalau saudara dan saya, kalau ada di antara saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hari ini saudara mau menerima apa yang sudah saya sampaikan sama saudara tentang apa yang sudah Yesus kerjakan sejak Taman Getsemani sampai di Bukit Kalvari. Kalau saudara mau menerima segala sesuatu yang sudah dia selesaikan. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara boleh berdoa bersama-sama dengan saya. Bapa dalam surga, betapa aku bersyukur Engkau begitu mengasihi aku. Dengan memberikan anakmu yang tunggal. Dan anakmu datang ke dalam dunia ini. Menggantikan posisi saya. Menanggung semua dosa, penghukuman, kutuk yang seharusnya menjadi bagian saya. Supaya hari ini Tuhan, aku diterima menjadi anakmu. Dan aku percaya anakmu telah mati bagi dosaku. Anakmu dibangkitkan sebagai pembenaran aku. Dan hari ini aku adalah anakmu, engkau adalah Bapakku.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang sudah ada dalam Yesus. Dan biarlah hari ini mereka tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan mereka Tuhan. Dan kami percaya mereka sudah dibebaskan dari kutuk kerja keras, berkeringat, hasilnya semak duri. Karena Yesus sudah mencurahkan darahnya, bercampur keringat, menetes ke tanah. Sehingga hari ini kemanapun mereka melangkah, tidak lagi ada tanah yang dikutuk. Setiap tempat yang mereka injak, rumah mereka, usaha mereka akan menjadi tanah yang diberkati, menghasilkan berlipat kali ganda. Engkau sudah menggantikan posisi kami Tuhan, diolok-olok, dipermalukan, diludahi, ditelanjangi. Dan sebagai gantinya kami akan mendapat warisan 2 kali lipat dan sukacita yang abadi. Engkau telah memberikan tangan-Mu dipaku. Kami percaya Tuhan, semua hutang kami yang selama ini mengancam dan mendakwa kami karena dosa kami sudah dihapus. Dan kami percaya Engkau buka tangan-Mu, bersama dengan itu pintu sorga juga terbuka bagi kami semua. Hari ini kami punya privilege karena apa yang Engkau lakukan Tuhan. Kami bisa memanggil Engkau Bapa, bukan lagi Allah. Kami adalah anak-Mu Tuhan, Engkau adalah Bapa kami. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah menanggung semua kutuk di atas kayu salib. Karena Engkau tergantung di sana, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Engkau menanggung semua kutuk kami, termasuk kutuk keturunan. Engkau minum anggur asam. Kami percaya Tuhan, ketika Kau minum anggur asam, Engkau menanggung semua dosa orang tua kami, dosa kakek nenek kami, dosa keturunan kami, ke-3, ke-4, ke-7, ke-10 yang ada di atas. Supaya hari ini kami yang percaya kepadamu Tuhan, kami bersama anak-anak kami dibebaskan dari segala kutuk keturunan. Kami percaya Tuhan, Kau sudah menguduskan kami satu kali untuk selamanya. Engkau membuka jalan yang baru yang hidup. Itu sebabnya apapun masalah pergumulan kami hari ini, kami punya keberanian untuk terus datang kepadamu Tuhan. Setiap kali kami datang, semakin sehat, semakin kuat, semakin hidup, semakin diberkati. Apapun masalah pergumulan kami, ketika kami datang, kami akan mendapatkan rahmat dan kami akan mendapatkan pertolongan kami tepat pada waktunya. Engkau disalib di sebelah utara kota Yerusalem, menahan semua kekuatan yang jahat, musuh, kegemparan, malapetaka, kehancuran. Engkau tergantung di sana, menjadi kota benteng kami, perisai kami, tanduk keselamatan kami. Kami mau Tuhan, Engkau melindungi kami seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Betapa kami aman, terpelihara sempurna, tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian buat segala sesuatu yang sudah Engkau selesaikan di atas kayu salib. Hari ini Tuhan, kami bisa hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua yang percaya sama-sama katakan amin.